Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 116. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode 115 diceritakan, Andi kini memenuhi panggilan dari pihak Personalia. Demikian juga Rudy. Kali ini Rudy juga telah tiba di ruang Personalia terlebih dahulu. Ruang Personalia terletak di lantai 3 perusahaan tersebut, dan berada di gedung utama. Rudy ternyata datang lebih awal daripada Andi. Kira-kira sudah 5 menit menunggu datangnya Andi di ruang Personalia. Dan tak berapa lama kemudian pintu ruang Personalia dibuka dan masuklah seorang cleaning servis ke ruangan tersebut. Para staf wanita di ruangan tersebut terlihat melirik sekilas kepada Andi. Beberapa wanita yang berusia sekitar 25 tahun tersebut terlihat sedikit menyelidiki Andi, dan kini mereka percaya kalau Andi bukan cleaning service biasa. Karena wajah Andi memang berbeda dengan cleaning service kebanyakan. "Silahkan duduk, Mas," kata salah seorang staf Personalia di tempat tersebut. Kini Andi dan Rudy kemudian ditanya oleh para staf Personalia tentang kejadiannya tersebut. Dan Andi menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Saat itulah Rudy sudah merasa begitu percaya diri karena lawannya tersebut hanyalah seorang cleaning service. Namun ternyata apa yang diharapkan oleh Rudy ternyata berbeda dengan kenyataan. Yang kini dihadapinya Andi terlihat begitu tenang, tidak seperti dirinya. Bahkan dilihatnya dua orang staf Personalia tersebut seperti canggung terhadap cleaning service yang duduk di sampingnya tersebut. Salah seorang staf Personalia kemudian berkata, "Bagaimana nih? Apakah masalah ini bisa cukup dengan damai ataukah perlu diperpanjang?" Mendengar ucapan dari staf Personalia tersebut, kini Rudy secara refleks berkata, "Saya mau cleaning service ini dipecat dari perusahaan ini." Tiba-tiba Pak Akmal dari dalam ruangannya langsung mem-WhatsApp salah satu staf Personalia. "Lin, coba tawarin sama Rudy bagaimana kalau Rudy saja yang kita pecat. Kira-kira mau apa tidak? Kalau mau suruh bikin surat pengunduran diri, nanti pesangon kita berikan." Perintah Pak Akmal tersebut langsung disampaikan kepada Rudy. Dan alangkah terkejutnya Rudy ketika Lina adalah salah satu staf Personalia yang saat itu menengahi perkara tersebut. Rudy kemudian berdiri. "Bu, yang dipecat itu seharusnya si cleaning service ini, bukan saya. Ibu jangan salah ngomong dong." Tiba-tiba Lina berdiri. "Tidak, Mas Rudy. Saya tidak salah ngomong. Kalau Mas Rudy mau keluar dari perusahaan ini, silahkan dan nanti pesangon Mas Rudy akan saya berikan. Tapi kalau Mas Rudy mau masalah ini selesai, ya kami akan anggap masalah ini selesai. Tanda tangani ini, Mas, kalau Mas Rudy mau mengundurkan diri," kata Lina sambil menyodorkan seperti surat pengunduran diri kepada Rudy. Kini Rudy terlihat berbeda. Tubuhnya terlihat sedikit lemas. "Baiklah, Bu. Masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi." Lina kemudian berkata, "Ya udah, kamu tanda tangani surat damai ini dan silahkan kalian berjabat tangan saling memaafkan." Kini Rudy dengan sangat terpaksa terlihat meraih tangan Andi dan kemudian mereka terlihat bersalaman. Ternyata masalah yang dihadapi Andi bisa selesai dengan mudah. Sementara Pak Akmal saat ini mematikan lampu di ruangannya dan melihat dari jendela ruangannya tersebut. Pak Akmal melihat beberapa saat kepada Andi. "Wah, ternyata sesederhana ini pewaris bisnis Pak Billy Nicholas," batin Pak Akmal. Dan tak berapa lama kemudian Andi telah meninggalkan ruang Personalia karena urusan di ruang Personalia telah selesai. Kali ini kita akan menuju ke tempat lain. Farid,
Ya, Farid adalah seorang pria yang kemarin diberikan nomor kontak seseorang oleh Andi. Saat itu Andi dan Farid bertemu di sebuah angkutan kota. Sewaktu Andi pulang dari kuliahnya malam itu. Hari ini jam 9 pagi Farid telah datang ke alamat yang telah disepakati. Karena sebelumnya Farid telah menelpon terlebih dahulu ke nomor yang dituliskan Andi. Hari ini Farid disuruh datang dengan menggunakan surat lamaran kerja. Perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Kini Farid telah memasuki perusahaan tersebut dan bertemu dengan Pak Dodi. Sesuai nama yang tertera pada kertas yang ditulis Andi beberapa waktu yang lalu. Kini Andi telah bertemu dengan Pak Dodi. Ya, Pak Dodi ini adalah direktur utama di perusahaan ini. Pak Dodi kemudian bertanya kepada Farid. Mas, Farid ini kenal dengan Bapak Andi sudah berapa lama ya? Tanya Pak Dodi sambil tersenyum. Farid kemudian menjelaskan kepada Pak Dodi bagaimana dia bertemu dengan Andi. Dari cerita Farid tersebut, Pak Dodi sebenarnya tidak percaya kalau Andi naik angkot malam-malam. Namun ketika ada sebuah kertas dengan tertulis namanya dan nomor handphonenya juga tercantum, maka mau tidak mau Pak Dodi mempercayai hal tersebut. Dan sangat tidak mungkin bagi Pak Dodi untuk menolak menerima Farid bekerja di perusahaan ini. Karena ini sama saja dengan Andi memerintah dirinya untuk menerima pria yang ada di depannya tersebut. Tiba-tiba Pak Dodi saat itu menelepon seseorang dengan menggunakan handphonenya. Lia, kamu kesini sebentar ya. Saya ada perlu sama kamu di ruang lobi. Kata Pak Dodi kemudian menutup handphonenya. Kali ini Pak Dodi kembali meneruskan percakapannya dengan Farid. Dan tak berapa lama kemudian Bu Lia telah datang ke tempat tersebut. Selamat pagi Pak Dodi. Ada apa nih Pak, Bapak memanggil saya? Kata Bu Lia yang terlihat begitu menghormati Pak Dodi. Lia, ini ada Farid, dia melamar kerja. Tolong kamu taruh di bagian personalia atau apapun juga boleh. Farid ini seorang sarjana. Dan ingat, kamu harus pastikan Farid ditaruh di tempat yang sesuai. Oke, begitu saja ya Lia. Farid, saya akan kembali bekerja dan selamat datang di perusahaan ini Farid. Dan kalau ada apa-apa kamu hubungi saya langsung. Kamu jangan sungkan-sungkan. Kali ini tanpa proses berbelit-belit Farid langsung diterima bekerja dan ditempatkan di bagian personalia. Farid kemudian bertanya kepada Bu Lia tentang jabatan Pak Dodi di perusahaan ini. Bu Lia kemudian menjelaskan kalau Pak Dodi adalah presiden direktur atau pimpinan di perusahaan ini. Saat itulah Farid kaget buka kepalang. Siapa sebenarnya Andi? Kenapa Pak Farid pun terlihat segan dengan Andi? Apakah Andi ini masih ada hubungan kerabat dengan Pak Dodi atau bagaimana? Tapi saat itu Andi terlihat sangat sederhana. Farid kemudian bertanya kepada Bu Lia, Bu, maaf. Apakah Ibu kenal dengan pemuda bernama Andi ya Bu? Usianya masih di bawah saya. Mungkin 23 atau 24 tahun. Kali ini tampak Bu Lia menggelengkan kepalanya sebagai pertanda dirinya tidak tahu. Bu Lia kemudian berpikir Farid ini pasti ada apa-apanya dengan Pak Dodi. Soalnya Pak Dodi begitu antusias memasukkan Farid untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan hal ini sangat jarang terjadi. Kini Farid menjadi terheran-heran dan Farid berjanji akan segera menghubungi Andi untuk mengucapkan terima kasih. Hari ini Andi telah menolong satu keluarga untuk menjalani hidup lebih baik. Kita kembali ke Andi yang saat ini telah kembali bekerja karena urusan Andi di ruang personalia telah selesai. Kini Andi terlihat mengepel lantai di lantai 2 perusahaan tersebut. Andi terlihat begitu menikmati pekerjaannya.
Saat itulah salah satu karyawan cleaning service yang bernama Rangga melihat Andi tengah mengepel. Rangga kemudian melaporkan hal tersebut kepada Pak Dimas. Dan tak berapa lama Pak Dimas dan 2 orang cleaning service menghampiri Andi yang tengah bekerja. Pak Dimas terlihat tak sabar. "Mas Andi, bagaimana hasilnya Mas?" "Mas Andi kena peringatan seperti apa Mas?" kata Pak Dimas terlihat khawatir. "Aman Pak, tidak ada apa-apa. Kami udah damai kok di ruang personalia," kata Andi kemudian. "Hah?" kata Pak Dimas seakan tak percaya. Pak Dimas kemudian mengambil handphone dari saku bajunya dan menghubungi salah satu staf personalia. Dan alangkah kagetnya Pak Dimas ketika staf personalia tersebut menjelaskan kalau masalahnya sudah selesai dan Andi sudah boleh bekerja seperti biasa. Pak Dimas sungguh merasa heran dengan hal tersebut. Biasanya masalah tidak akan sesimpel ini. Namun kali ini kenapa bisa begitu mudah? Bahkan staf personalia bilang aman dan tidak ada masalah. Sungguh masalah ini sulit dimengerti oleh Pak Dimas. "Ya udah Mas, kalau begitu silakan dilanjut. Nanti kalau sudah selesai Mas Andi ke lobi ya. Soalnya di sana butuh 3 orang untuk merapihkan ruangan. Soalnya yang lain sedang mempersiapkan ruang rapat di lantai 3 dan merapihkan ruang direksi juga Mas. Aku pamit dulu ya Mas Andi. Selamat bekerja ya." Pak Dimas kemudian meninggalkan tempat tersebut. Sementara Andi melanjutkan kembali pekerjaannya. Hari ini pekerjaan Andi telah selesai. Dan tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 4 sore. Kesibukan di perusahaan ini tidaklah berbeda jauh dengan di perusahaan sebelumnya. Andi rupanya cepat sekali beradaptasi dan cepat akrab dengan teman-temannya. Bahkan kini teman-teman Andi saling bahu-membahu membantu pekerjaan Andi. Hari ini Andi sedang menyapu di samping perusahaan, tepatnya di luar perusahaan tersebut, yang posisinya di samping perusahaan. Kali ini Andi dengan dibantu temannya ingin membersihkan sampah sampai pukul 5:30 sore, sampai para pegawai perusahaan pulang. Supaya besok halaman tersebut terlihat lebih bersih dan rapi. Kini satu persatu staf perusahaan tersebut telah keluar dan semakin lama semakin banyak saja. Andi dan temannya kemudian agak minggir dan menghentikan pekerjaannya untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai yang melewati tempat tersebut. Kini Andi dan kedua temannya terlihat duduk di pinggiran tempat tersebut. Tepatnya di sebuah kursi panjang. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat cantik dengan tinggi sekitar 170 cm dan rambutnya dicat warna coklat. Gadis tersebut kini menghampiri Andi. Dan tanpa canggung sedikit pun gadis tersebut menarik tangan Andi untuk diajak berbicara berdua. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 16. Silahkan teman-teman ikuti cerita selanjutnya di episode 117. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan cerita ini. Sukses untuk teman-teman.